Oke, coba bayangin skenario ini. Ada manajer dari Jepang yang harus mimpin tim di Indonesia. Atau eksekutif dari Amerika lagi negosiasi di Arab Saudi. Tantangannya tuh selalu sama kan? Gimana caranya kita bisa jadi pemimpin yang efektif kalau nilai, norma, bahkan ekspektasi itu bisa beda total dari satu negara ke negara lain. Nah, disinilah paradoks kepemimpinan modern, ya kan? Semakin dunia kita nyambung, semakin penting juga buat kita ngerti perbedaan-perbedaan lokal. Pemimpin yang cuma ngandelin satu jurus buat semua situasi, udah pasti deh bakal gagal. Terus, gimana dong cara kita ngelewatin kompleksitas yang luar biasa ini? Jawabannya ternyata bukan cuma soal kecerdasan biasa. Ada satu keahlian spesifik yang bisa kita pelajari. Dan ini jadi kunci sukses di panggung global. Sebuah skill yang, kalau kita bicara soal konteks lintas budaya, ternyata lebih kuat dari IQ atau bahkan kecerdasan emosional sekalipun. Oke, jadi untuk bisa memimpin secara global, langkah pertamanya adalah kita butuh semacam kerangka kerja. Semacam peta gitu, untuk melihat dan memahami landscape budaya yang seringkali nggak kelihatan mata telanjang. Yuk kita mulai dari kerangka klasik milik Geert Hofstede. Salah satu dimensinya yang paling terkenal itu namanya jarak kekuasaan atau power distance. Gini contohnya, di budaya yang jarak kekuasaannya rendah, kayak di Denmark, nantang atasan itu biasa aja, bagian dari kolaborasi. Tapi, di budaya yang jarak kekuasaannya tinggi, seperti di Indonesia, bawahan tuh justru berharap ada arahan yang jelas dan sangat menghormati hierarki. Artinya apa? Gaya kepemimpinan yang sama, misalnya kita minta masukan terbuka, di satu tempat bisa dianggap memberdayakan, di tempat lain malah bisa dianggap membingungkan atau bahkan nggak sopan. Oke, jadi sekarang kita tahu ya kalau nilai budaya itu beda-beda. Tapi gimana dengan sifat kepemimpinan itu sendiri? Ada nggak sih sifat-sifat yang beneran universal yang berlaku di mana aja? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada sebuah studi raksasa namanya Proyek Globe yang melakukan riset di 62 negara. Dan hasilnya ternyata mencerahkan banget. Studi Globe ini nemuin kalau ada beberapa sifat pemimpin yang dikagumi di semua budaya. Sifat-sifat kayak bisa dipercaya, jujur, adil, dan jago memotivasi. Ini tuh fondasi yang kokoh. Ini bisa dibilang bekal awal universal kita dimanapun kita berada. Nah, sebaliknya juga berlaku. Ada juga sifat-sifat yang udah pasti bikin gagal, dimanapun kita memimpin. Jadi diktator, egosentris, atau penyendiri, wah itu resep pasti buat gagal. Intinya simple, ada beberapa perilaku yang emang selalu jadi ide buruk, nggak peduli apapun budayanya. Oke, paham semua. Perbedaan ini emang penting. Penting banget. Tapi, itu baru setengah jalan. Kekuatan yang sesungguhnya itu datang dari kemampuan kita untuk bertindak berdasarkan pengetahuan itu. Nah, disinilah kita masuk ke keahlian utama yang tadi kita bahas, kecerdasan budaya atau biasa disebut CQ. Penting buat dicatat, ini tuh bukan cuma soal hafalan fakta-fakta budaya ya. CQ itu adalah kemampuan praktis kita buat beradaptasi, mengelola, dan akhirnya berhasil di situasi apapun yang ada perbedaan budayanya. Dan jangan salah ya, ini bukan sekedar konsep yang enak didengerin doang. Menurut David Livermore, salah satu pakar top di bidang ini, CQ itu justru prediktor kesuksesan pemimpin yang lebih kuat dibanding IQ dan EQ loh, khususnya di lingkungan global yang kompleks. Ini benar-benar game changer. Dan bagian terbaiknya, CQ itu bisa dilatih. Ada 4 komponen yang bisa kita ukur dan kembangin. Pertama, dorongan atau drive, ini ibarat mesinnya, motivasi dan rasa percaya diri kita. Kedua, pengetahuan atau knowledge, ini petanya, pemahaman kita soal budaya. Ketiga, strategi, ini kompasnya, kemampuan kita buat bikin rencana dan berefleksi. Dan yang terakhir, keempat, tindakan atau action, ini skill nyetirnya, kemampuan kita buat benar-benar nyesuaiin perilaku kita dengan pas. Teorinya kedengeran kuat banget kan? Tapi gimana sih para pemimpin hebat itu menerapkan kecerdasan budaya ini di dunia nyata sehari-hari? Nah, yuk kita lihat beberapa contohnya. Kita ambil contoh dari Paul Baptiste di Salesforce. Dia cerita nih, kalau acara kick-off proyek di Vietnam, itu bisa dihadiri 100 orang. Besar, meriah pokoknya. Nah, di Singapura, acara yang sama cukup dihadiri 10 orang aja di depan whiteboard. Beda banget kan? Pemimpin yang efektif itu nggak maksa pakai satu gaya, tapi dia bisa menari ngikutin irama norma lokal. Contoh keren lainnya dari Naohiro Yamaura. Dia dapat tugas buat nyatuin 2 perusahaan dengan budaya yang beda banget. Ayudante dari Jepang yang tradisional dan Sparkline dari Singapura yang dinamis.
Apa kuncinya? Ternyata dia nggak fokus ke perbedaannya. Dia malah nyari DNA yang sama, yaitu komitmen bareng buat melayani pelanggan. Nah, nilai inti bersama inilah yang jadi jembatan buat nyatuin mereka. Mungkin salah satu pelajaran paling kuat datang dari Daihatsu. Jadi selama bertahun-tahun, mereka tuh selalu menempatkan ekspat Jepang buat memimpin operasi di Indonesia. Tapi di tahun 2011, mereka bikin keputusan yang bersejarah, menunjuk seorang CEO lokal. Dan apa kunci suksesnya? Ternyata CEO ini nggak cuma nunjukin performa kerja yang bagus, tapi yang paling penting, dia punya nilai-nilai kerja yang klop banget sama budaya perusahaan Daihatsu. Nah, semua contoh tadi itu ujung-ujungnya membawa kita kembali ke satu titik, diri kita sendiri. Pertanyaannya sekarang gimana cara kita mengubah semua wawasan ini jadi tindakan nyata dalam perjalanan kepemimpinan kita masing-masing. Ini dia inti dari semuanya. Kepemimpinan lintas budaya itu bukan soal menghafal daftar panjang do's and don'ts untuk setiap negara. Itu nggak mungkin dan nggak efektif juga. Kuncinya adalah membangun kapasitas di dalam diri kita sendiri, membangun otot CQ kita, supaya kita bisa beradaptasi dan sukses dimanapun kita berada. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari 4 komponen CQ tadi, yaitu dorongan, pengetahuan, strategi, dan tindakan, kira-kira area mana nih yang jadi langkah selanjutnya buat Anda? Karena dengan mengidentifikasi langkah pertama itu, Anda udah memulai perjalanan untuk menjadi seorang pemimpin global yang sejati.